warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Sanjaya dari kelas 12 IPS 2 SMA Kartika 193 Bandung. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Widya. Beliau adalah salah satu volunteer HIV/AIDS untuk wilayah Antapani Kidul. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Baik, saya akan mewawancarai mengenai PMS atau penyakit menular seksual. Apakah Ibu pernah mendengar mengenai PMS atau penyakit menular seksual? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Saya akan mencoba menjawab. Sebagai salah satu volunteer HIV/AIDS untuk cabang Antapani Kidul, Bandung, istilah PMS tentu saja bukan istilah asing bagi saya. Karena PMS itu adalah penyakit menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seksual sesama jenis maupun berbeda jenis ya. Dan jenisnya pun macam-macam, banyak. Ada yang disebabkan oleh virus, ada yang disebabkan oleh bakteri ataupun jamur. Untuk saat ini yang sedang menjadi trending dan para ilmuwan masih terus berusaha untuk mencari obatnya adalah HIV/AIDS. Karena penyakit ini sampai saat ini belum ada obatnya atau penawarnya dan sangat mematikan karena menyerang sistem imun tubuh. Menurut Ibu, bagaimana untuk mencegah penyakit menular seksual tersebut? Oke, sebenarnya pencegahan untuk penyakit menular seksual ini sangat mudah ya. Pertama, gunakan alat kontrasepsi terutama kondom ketika melakukan hubungan. Kedua, tetaplah bersikap setia kepada pasangan masing-masing. Jadi tidak melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan. Tetap melakukan hubungan hanya dengan satu pasangan saja. Yang ketiga, hindari kontak seksual dengan penderita PMS. Yang keempat, sebenarnya ini yang paling penting ya. Jadi bersikap setia dengan pasangan. Jadi kita tidak usah berganti-ganti pasangan. Dan kalaupun misalnya kita tahu pasangan kita terkena penyakit PMS, usahakan untuk disembuhkan dahulu. Bukan malah kita mencari pasangan baru untuk melakukan hubungan seksual tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin sudah cukup pertanyaannya Bu Widya. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iswan dari SMA Kartika 193. Mohon waktunya sebentar ya Ibu, maaf mengganggu. Ya, silakan. Saya di sini mau wawancara. Apakah Ibu tahu penyakit menular seksual apa aja? Yang saya tahu sifilis, gonorrhea, dan AIDS ya. HIV. Ibu tahu nggak kalau gejalanya yang mengidap penyakit itu apa aja? Jadi kayak efeknya dari penyakit itu apa? Mungkin gejala awal mungkin ya disertai demam. Ada demam dulu. Tapi yang jelas karena itu jadi mungkin kalau yang sudah agak lebih parah dia akan kesulitan buang air kecil. Dan untuk yang lebih parah lagi mungkin bisa sampai mengurangi kelaminnya itu agak jadi terinfeksi gitu. Bahkan sampai kalau ada yang kencing nanas. Kalau HIV dia menyerang kekebalan tubuh, jadi imun tubuhnya hilang dan itu kayaknya. Terus nanti timbul bercak-bercak ruam di kulit, itu untuk yang lebih parah lagi. Kalau Ibu tahu nggak penularannya tuh dari apa gitu? Dari penyakit-penyakit ini tuh? Ya, hubungan seksual yang tanpa pengaman, terus sering berganti-ganti pasangan. Cara mencegahnya apa aja ya Bu, kira-kira? Itu mungkin memakai kondom kalau sakit. Terus harus setia pada satu pasangan aja, tidak berganti-ganti. Udah Bu, sekian, terima kasih. Makasih Ya. banyak atas waktunya Ibu, maaf mengganggu.
Perkenalkan, nama saya Marfa, kelas 12 dari SMA Kartika 193. Di sini saya mendapatkan tugas untuk bertanya ke masyarakat, apakah tahu penyakit menular seksual? Boleh perkenalkan diri dulu? Baik, nama saya Marinulan dari Bidan Cigadung ya, dari situ dekat. Menurut saya yang saya tahu yang banyak sekarang itu mengenai HIV/AIDS karena banyak juga yang penularannya dari darah, dari cairan sperma mungkin ya yang sudah berhubungan atau suami istri atau yang sebelum nikah juga banyak ya. Makanya pentingnya kita setia kepada pasangan itu seperti itu ya. Karena cukup satu aja, jangan berganti-ganti pasangan. Lalu jangan sembarangan menerima donor darah dari orang. Sepertinya orang itu kan belum tahu orang itu tuh mengidap penyakit apa. Jadi kita tuh harus lebih selektif lah istilahnya ya. Kalau misalnya bukan dari keluarga sendiri atau orang terdekat kita yang sudah tahu dia sehat atau tidaknya, mendingan jangan ya kayak gitu. Terus yang kedua itu menurut saya hepatitis B itu penularannya bisa dari keringat, itu lebih bahaya. Tapi kita bisa mencegahnya dari tidak kontak dekat atau dengan pasien tersebut. Yang kayak gitu kalau misalnya penanganannya itu banyak, cuma kita jarang tahu gitu orang itu terinfeksi atau tidak. Terus banyak juga yang pengidapnya juga kurang tahu HIV atau bahkan yang hepatitis itu. Kalau untuk gejalanya tuh bagaimana? Kalau misalnya HIV/AIDS itu jarang banget ya, soalnya harus melalui pemeriksaan lab yang kayak gitu. Hepatitis juga banyak, tapi kalau misalnya hepatitis itu banyak dilihat dari ciri-ciri kulitnya atau bola matanya, dari kukunya juga kuning kayak gitu. Kalau misalnya yang hepatitis mah ya kebanyakannya kayak gitu, dari warna kulit, mata yang putihnya itu, terus sama kuku. Kalau misalnya HIV/AIDS kebanyakannya itu kayak gimana ya, disebutnya itu penyakit yang tidak ada obatnya, yang kayak gitu, disebut juga ODH yang kayak gitu. Terus emang sekarang itu belum ada obatnya, tapi bisa memperlambat kematian, cuma kayak gitu doang. Terus yang kayak gitu teh gejalanya mungkin kayak lemah, letih yang kayak gitu. Terus daya tahan imunnya juga menurun. Kalau misalnya lebih jelasnya dari imun sih kalau HIV/AIDS. Untuk cara pencegahannya itu bagaimana? Untuk pencegahannya mungkin iya tadi tidak gampang menerima dari transfusi darah, tidak satu swab atau jarum suntik dengan penderita, terus tidak kontak langsung atau dekat dengan si penderita tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Terus daya tahan imunnya juga menurun. Kalau misalnya lebih jelasnya dari imun sih kalau HIV/AIDS. Untuk cara pencegahannya itu bagaimana? Untuk pencegahannya mungkin iya tadi tidak gampang menerima dari transfusi darah, tidak satu swab atau jarum suntik dengan penderita, terus tidak kontak langsung atau dekat dengan si penderita tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Nggak tahu. Jadi penyakit PMS tuh kayak penyakit menular seksual. Biasanya tuh ditandai oleh ruam atau lepuhan di sekitar area kelamin. Contohnya apa aja penyakit itu teh? Contohnya ada HIV, ada sifilis, ada gonore, sama rabies singa. Kalau gonore itu yang kayak gimana sih? Kalau gonore tuh biasanya tuh kencing nanah gitu, tau kan deh? Tahu. Pernah tahu? Terus apa lagi detail ininya, penyakitnya? Gonore. Kalau gonore itu biasanya nyerang ke mata atau enggak ke bayi. Mau tahu nggak teh kalau cara pencegahannya biar nggak kejadian penyakit itu? Apa? Gonore ya? Iya. Harus pakai pengaman kalau misalnya mau berhubungan sama, nggak boleh gonta-ganti pasangan.
Terus ada lagi nggak ciri-cirinya? Ciri-cirinya ya biasanya sih keluar kencing nanas gitu doang sih kalau gonorrea. Oke, thank you Udah, terima kasih ya. informasinya. Penyakit menular seksual adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya hubungan intim, baik secara vaginal, anal, maupun oral. Tidak hanya hubungan intim, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagai jarum suntik. Dengan penderita, infeksi juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, baik selama kehamilan atau saat persalinan. Mencegahnya ada 5. Yang pertama, kenali pasangan seksual masing-masing. Terus yang kedua, lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Yang ketiga, tidak menggunakan nafza, terutama dengan berbagai penggunaan jarum suntik. Yang keempat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Yang terakhir, pria bisa melakukan sunat untuk mengurangi resiko terkena penyakit menular seksual. Sekian dari saya, Dapa Andika Pasya, kelas 12 IPS 2. Terima kasih.